kebiasaan yang cukup unik, di mana kebiasaan itu sulit dilepaskan. Selain bersilaturahmi, mereka juga berdiskusi. Makanya kita juga diskusi nih di warung kopi untuk sore hari ini. Kita berada di AMD Kopi Batong, ya. Kita beri aplaus dulu untuk AMD Kopi, tempatnya cukup terbuka dan cukup aktif untuk kabar benar. Tapi menurut begitu, semua kabar benar itu misalnya merugikan orang lain, bisa kita sampaikan di depan umum, walaupun kabar benar. Saya pernah mendengar dulu di salah satu daerah waktu itu yang ikut pada ini juga diatur oleh KPU, di mana tempat yang boleh dilakukan aktivitas kampanye dan apa saja kampanye, metode kampanye yang dapat dilakukan. Misalkan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga, kampanye dalam bentuk rapat terbatas, kampanye dalam bentuk iklan di media, itu boleh dilakukan sepanjang sudah ada ketentuan dari KPU itu khususnya pada tanggal pada waktu hari setelah penetapan DJT. Nah, dicek ada konten saya nggak tahu bicara mana kalau itu nggak ini jadi bukan kita ada email. Sebenarnya kalau kita melihat apakah itu asli atau palsu, bisa kita lihat di Google search aja, misalnya namanya Putri, muncul di sana Putri Yani Bulan misalnya, Putri Yani Kule, cocok nggak gambar yang sebagai media sosial di Google itu tidak search. Cuma saya masuk yakin bisa. Tapi kalau saudara-saudara kita yang ada di desa, di kampung, apakah bisa itu tidak tahu kita kan? Benar, yang dibilang oleh tadi, kita bilang misalnya A, sampai ke sana sudah ada. Coba kami, saya pernah ikut kami di sini, ada kami berdiri satu orang, karena saya menentu sampai ke belakang. Kita hanya bisa belajar. Kita bingung jahe, tambah lemon, tambah gula merah. Sampai ke belakang bukan jahe, tambah hidrogen, tambah madu. Bisa itu dalam satu barisan, dalam satu ruangan. Apalagi dalam ruangan kita sampai ke daerah-daerah. Nah ini juga menjadi konsep kita, makanya kita cek. Misalnya ada seorang yang kita besar, namanya. Nah di media yang lain juga teman-teman dari Wadah bisa mungkin nggak membuat berita seperti juga harus ada website dua sisi. Misalnya nggak mungkin biasanya ya, karena kan teman-teman Wadah juga mengetahui di wartawan juga. Nah kalau ada misalnya tapi saya melihat di media-media online nggak begitu, kecuali di medsos kan nggak berani. Medsos kan punya kita, itu bukan suka kita. Jadi semua orang bisa berbicara sekarang. Nggak dimuat di media, di medsos nggak dibuat sendiri. Nah ini yang sulit kita kontrol, ya. Kalau di teman-teman sehat ya, etika, wartawan itu kan ada. Jadi dia kalau ada etika, itu ada sanksi. Semua di PNS itu ada etik ya. Kalau melanggar politik itu kan ada sanksi. Tapi kalau di media sosial ini susah. Nah, mungkin pengguna media sosial nggak tahu itu ada aturan juga yang baik dan benar. Nah, ini ada undang-undangnya, ada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang PBB. Kemudian telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Itu ada semua. Nah, kalau kita di media sosial, misalnya ada salah satu pihak yang menyebabkan tersakiti gara-gara ucapan kita di media sosial, kita lapor, itu bisa kita menemukan ya. Nah, jadi kita jadi apalagi kita sebutkan berita-berita terkait dengan kepulangan seseorang atau air seseorang, itu tidak ada.
Tapi kalau dia merasa tersakiti, kalau dia merasa dilanggar, itu kali kita. Jadi ini hati-hati hal-hal yang boleh terjadi. Sebelum kita posting kita berita, pikir dulu matang-matang. Ini kalau berita itu dipost oleh orang lain, saya baca kira-kira saya tersinggung juga. Kemudian dia terhadap orang lain. Jangan orang lain posting berita tentang kita itu. Kita posting ke orang lain, kita menganggap sebaliknya, menganggap tak tersinggung. Nah, jadi kita punya hak yang sama ya, kita punya hak yang sama. Jadi sebenarnya kalau kita sentuh itu banyak sekali kita melihat juga, cuma kita mau atau tidak itu aja. Kemudian kita lihat media sosial itu sekali. Penting kita, kalau kita referensi kita ke media sosial, kadang-kadang orang masa kadang-kadang kejadian gempa lain pernah ada jadi kita kan nggak ada orang bikin besar sama ini ada beberapa orang padahal itu kita kita bilang di Indonesia berapa sehingga menyebabkan orang juga berlarian. Padahal di sana berlarian bukan di situ. Dan ini manipulasi. Apalagi waktu saya lebih banyak di lembaga pemerintah berbeda. Benar beda. Dia udah begitu. Tapi salah satu Lihat saja gerak gitu. Kita begini. seandainya Ada bukan dari dia gitu aja. sejarah normal. Apalagi sudah ada. Jadi kalau orang berbicara ini saya tidak makanya saya tahu bagaimana merasakan ini. Alhamdulillah syukur bagi kita mana. Kalau kita secara terbakaran, jadi kita Indonesia pada waktu itu. Apalagi tiap pagi kita sudah ada pengumuman kembali dari ada sahabat-sahabat kita yang kita ini karena kopi dan sebagainya. Kalau kita tahu berita itu pada waktu itu, ya sedikit banyak kita menyebabkan kita kita. Jadi secara mental kita harus melawan, kita harus menghadapi pemerintah. Jangan dilihat berita yang sudah susah, itu lebih bahaya menyebabkan semangat kita dan lain sebagainya. Saya pikir di media sosial juga seperti itu. Jadi IT ini kan ibarat pisau bermata dua. Kalau kita menggunakan yang positif, kita kalau kita menggunakan itu yang negatif, yang negatif dia. Coba kita lihat itu kan banyak yang begitu. Kita lihat ada yang ceramah, kita lihat tapi itu aja dulu. Nanti dia sudah terlena di rumah, terbawa terus kan ada aduan konten Kominfo itu kalau ada awak bisa mengadu di situ aduan konten. Yang khusus dari medsos dari media mainstream dua-dua. Semua. Kalau ada awak bisa ke aduan konten Kominfo itu ada .id. Ada aduan konten.